Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ketika jin ifrit bebas di Baghdad, semua orang takut gemetar. Kecuali Abu Nawas, yang justru melihat peluang untuk memenjarakan kembali sang jin. Bagaimana ia bisa melakukannya? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Untuk yang sudah subscribe semoga kalian senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Mentari sore di Baghdad mulai condong ke barat, memulas langit dengan gradasi jingga dan ungu yang menawan. Di sebuah kedai kopi yang riuh rendah di pasar Al-Kifah, Abu Nawas duduk menyendiri di bangku kayu yang sedikit reot. Aroma rempah, kopi pahit, dan asap shisha berbaur memenuhi udara, menciptakan simfoni khas kota 1001 malam. Abu Nawas, dengan jubahnya yang sedikit lusuh dan sorban yang miring, menghela napas panjang. Cangkir kopinya sudah kosong, namun ia tak punya dirham sepeser pun untuk memesan lagi. Perutnya bergemuruh pelan, seolah ikut meratapi nasibnya yang tak kunjung membaik. Ah, Baghdad, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kota para khalifah, para saudagar kaya, dan para penyair, tapi mengapa hanya aku yang selalu miskin? Di meja sebelah, Ahmad, seorang pedagang rempah gemuk dengan janggut lebat, tertawa terbahak-bahak mendengar keluhan Abu Nawas. Mengeluh lagi, Tuan Abu Nawas? Bukankah akalmu setajam pedang, lidahmu semanis madu? Kenapa tak kau gunakan saja untuk mencari makan? Abu Nawas tersenyum kecut. Akal dan lidah tak bisa mengisi perut, Ahmad. Lagi pula, inspirasi tak datang saat perut keroncongan. Bagaimana mungkin aku menulis syair-syair indah tentang keagungan Baghdad jika yang ada di pikiranku hanya sepiring nasi dengan daging kambing? Ahmad hanya menggelengkan kepala, terbiasa dengan drama sahabatnya itu. Matanya kemudian tertumbuk pada sesuatu di sudut kedai, dekat tumpukan karung goni tua. Ngomong-ngomong, Abu Nawas, lihatlah botol itu. Sudah berabad-abad di sana, tak ada yang pernah menyentuhnya. Abu Nawas mengikuti pandangan Ahmad. Di antara tumpukan barang bekas, tergeletak sebuah botol tembaga tua, berukuran sedang, berlumut tebal, dan ditutupi debu. Bentuknya tak biasa, dengan ukiran-ukiran aneh yang samar-samar terlihat di bawah lapisan kotoran. Ada semacam aura misterius yang terpancar dari benda itu, seolah mengundang untuk didekati. Rasa penasaran mengalahkan rasa lapar Abu Nawas. Ia beranjak dari tempat duduknya, mendekati botol itu. Saat jemarinya yang panjang menyentuh permukaan tembaga yang dingin, ia merasakan getaran halus merambat ke tangannya. "Botol apa ini, Tuan Kedai?" tanya Abu Nawas pada Hussein, pemilik kedai yang sedang sibuk membersihkan meja. Hussein adalah pria parubaya dengan sorot mata lelah, sudah puluhan tahun mengelola kedai peninggalan ayahnya. Hussein menoleh, matanya menyipit melihat botol yang dipegang Abu Nawas. "Oh, itu? Aku bahkan lupa keberadaannya, Tuan Abu Nawas. Konon, botol itu peninggalan kakekku," kata ayahku. "Dia selalu melarang kami menyentuhnya. Entah mengapa." Hussein mengangkat bahu, tak terlalu peduli. Abu Nawas tidak puas dengan jawaban itu. Ia mengusap-usap botol itu perlahan, berusaha membersihkan debu dan lumut yang menempel. Semakin bersih botol itu, semakin kuat getarannya. Ukiran-ukiran aneh pada permukaannya mulai terlihat jelas. Simbol-simbol kuno yang tak ia kenali. Tiba-tiba, botol itu mulai bergetar hebat di tangan Abu Nawas. Getarannya semakin lama semakin kuat, disusul suara mendesis pelan dari mulut botol. Abu Nawas, yang pada dasarnya pemberani dan suka tantangan, tak melepaskannya. Ia memegang botol itu lebih erat. Asap kelabu mulai mengepul dari mulut botol, tipis pada awalnya, lalu semakin tebal. Asap itu bergulung-gulung, memenuhi seisi kedai dengan aroma aneh, campuran belerang dan sesuatu yang lain, sesuatu yang kuno dan kuat. Hussein dan Ahmad, yang tadinya hanya memperhatikan dengan rasa ingin tahu, kini mulai menampakkan raut wajah ketakutan. "Apa-apa yang terjadi, Abu Nawas?" teriak Ahmad, suaranya sedikit gemetar. Asap itu terus mengepul, membesar, membentuk gumpalan raksasa di tengah kedai. Para pelanggan kedai,
yang semula asyik dengan obrolan mereka, kini berteriak panik. Cangkir-cangkir kopi berjatuhan, meja-meja tergeser, saat mereka berhamburan keluar, berebut pintu. Dalam sekejap, kedai yang tadinya ramai menjadi kosong melompong, hanya menyisakan Abu Nawas yang masih berdiri tegak, botol di tangannya, dan Hussein yang terpaku di balik meja kasir, pucat pasi. Dari kepulan asap tebal itu, perlahan-lahan muncul sebuah sosok raksasa. Tingginya hampir menyentuh langit-langit kedai, kulitnya berwarna merah padam, dengan otot-otot kekar yang menonjol. Matanya menyala merah seperti bara api, dan dari hidungnya keluar uap panas. Rambutnya gimbal dan panjang, bagaikan sulur api. Itu adalah jin, makhluk dari dunia lain, dengan aura kekuatan yang mengerikan. Suaranya menggelegar, memenuhi ruangan, membuat telinga berdenging. Aku adalah jin Ifrit, raja dari segala jin. Ribuan tahun aku terkurung dalam penjara tembaga ini. Siapa gerangan yang berani membebaskanku dari belenggu ini? Abu Nawas, meskipun jantungnya berdebar kencang di balik dadanya, berhasil mempertahankan ketenangannya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang sering ia gunakan untuk menutupi kegugupannya atau merencanakan sesuatu. Salam bagimu, wahai jin Ifrit yang perkasa, sahut Abu Nawas, suaranya tenang, meskipun sedikit bergetar. Akulah Abu Nawas, penyair dan pemikir dari Baghdad. Dan akulah yang, secara tak sengaja, membebaskanmu dari botol tua itu. Jin Ifrit mencondongkan tubuhnya yang besar, menatap Abu Nawas dengan mata merah menyalanya. Api kecil menari-nari di sekeliling pupilnya. Abu Nawas, katamu, manusia kecil ini yang membebaskanku? Kau tak gentar sedikitpun padaku. Mengapa harus gentar? Jawab Abu Nawas santai, meskipun dalam hati ia berdoa agar kakinya tidak gemetaran. Kau baru saja dibebaskan setelah ribuan tahun, pastilah haus dan lapar. Aku bahkan belum menawarkanmu secangkir kopi. Perkataan Abu Nawas membuat jin Ifrit terdiam sejenak. Ia tak menyangka akan mendapat sambutan seperti itu dari manusia. Biasanya, manusia akan langsung menjerit ketakutan, pingsan, atau lari tunggang langgang. Kau sungguh aneh, manusia, kata jin Ifrit, suaranya sedikit melunak, meskipun masih menggelegar. Baiklah, karena kau telah membebaskanku, aku akan mengabulkan satu permohonanmu. Apapun itu, akan kukabulkan. Tapi ingat, hanya satu. Jadi pikirkan baik-baik, manusia, jangan sampai kau menyesal. Mata Abu Nawas berbinar. Ini dia kesempatan emasnya. Sebuah permohonan dari jin perkasa. Ia bisa meminta harta yang tak terhingga, kekuasaan, atau bahkan menjadi khalifah. Namun, pikiran Abu Nawas jauh lebih licik dari itu. Ia menatap botol tembaga tua di tangannya, lalu beralih menatap jin Ifrit yang menjulang tinggi di depannya. Sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya, sebuah rencana yang hanya bisa lahir dari pikiran seorang Abu Nawas. Ia tersenyum lebih lebar, senyum yang kali ini bukan untuk menutupi kegugupan, melainkan senyum kemenangan. Baiklah, wahai jin Ifrit yang perkasa, kata Abu Nawas, suaranya kini penuh keyakinan. Permohonanku hanyalah satu, dan itu sangat sederhana. Jin Ifrit menyilangkan tangannya yang besar di depan dada, tampak penasaran. Katakan, manusia, permintaan apa yang ingin kau ajukan kepada Raja Jin Ifrit? Abu Nawas menunjuk botol di tangannya. Permohonanku adalah, aku ingin melihatmu kembali masuk ke dalam botol ini. Seketika, seluruh kedai sunyi senyap. Hussein, yang sedari tadi bersembunyi di balik meja kasir, melongo tak percaya. Jin Ifrit sendiri terpaku, matanya yang merah menyala membelalak. Asap yang masih mengepul tipis di sekelilingnya seolah berhenti bergerak. Apa? Teriak Jin Ifrit, suaranya kembali menggelegar. Permintaan macam apa itu, manusia bodoh? Aku adalah jin yang perkasa. Bagaimana mungkin aku, yang sebesar ini, bisa kembali masuk ke dalam botol kecil itu? Abu Nawas mengangkat bahu, berpura-pura kecewa. Oh, jadi kau tidak bisa, ya? Kupikir jin sepertimu, yang konon raja dari segala jin, bisa melakukan apa saja. Aku kira kau perkasa, tapi ternyata hanya omong kosong. Jangan-jangan, kau hanya jin biasa yang kebetulan berukuran besar.
Pasti sangat mudah bagimu untuk masuk ke botol itu jika kau memang sekuat yang kau koar-koarkan. Kata-kata Abu Nawas, yang meremehkan kekuatan Jin Ifrit, menusuk harga diri sang jin lebih tajam dari pedang. Wajah Jin Ifrit memerah padam, lebih dari warna aslinya. Ia adalah Raja Jin Ifrit, tak ada yang pernah meragukan kekuatannya. Lancang sekali kau, manusia kerdil, geram Jin Ifrit, menahan amarah. Aku bisa. Aku akan tunjukkan padamu kekuatanku. Aku akan masuk ke dalam botol itu, dan setelah itu, kau akan menyesali kata-katamu. Suasana di kedai kopi masih mencekam. Setelah teriakan marahnya, Jin Ifrit menatap Abu Nawas dengan mata menyala-nyala, kemarahan dan harga diri yang terluka bergejolak di dalam dirinya. Sementara itu, Hussein, pemilik kedai, masih terpaku di belakang meja kasir. Matanya membelalak tak percaya pada apa yang ia saksikan. Kau berani sekali meragukan kekuatanku, manusia? Kau akan melihatnya. Raung Jin Ifrit, suaranya bagai guntur di sore hari. Asap di sekeliling tubuhnya berputar lebih cepat, tanda kemarahan yang memuncak. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah menantang. Jangan hanya bicara, wahai Jin Ifrit yang agung. Buktikanlah. Jika kau memang sekuat yang kau katakan, maka masuklah ke dalam botol ini. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana seorang Raja Jin bisa masuk ke dalam botol sekecil ini? Ia sengaja menambahkan kata, sekecil ini, untuk semakin memancing emosi sang Jin. Jin Ifrit menggeram. Ia adalah Jin yang terbiasa dihormati dan ditakuti, tak pernah ada manusia yang berani menantangnya seperti ini. Harga dirinya benar-benar terusik. Ia tidak bisa membiarkan manusia kerdil ini meremehkannya. Ia harus membuktikan kekuatannya, bagaimanapun caranya. Baiklah, manusia, lihat dan saksikanlah kekuatan Jin Ifrit. Tapi setelah ini, jangan salahkan aku jika aku menghancurkan seluruh kota Baghdad dan menjadikanmu pelayanku abadi. Ancam Jin Ifrit, dadanya membusung. Dengan desisan yang mengerikan, tubuh Jin Ifrit mulai mengecil. Ini adalah proses yang sangat sulit dan menyakitkan baginya. Asap tebal kembali mengepul, lebih pekat dari sebelumnya, menutupi seluruh tubuhnya. Dari dalam gumpalan asap itu, terdengar suara geraman dan erangan tertahan. Cahaya merah dari matanya meredup, lalu kembali menyala terang saat ia berjuang keras untuk mengecilkan setiap inci tubuh raksasanya. Hussein, yang tadinya hanya bisa terdiam, kini beringsut perlahan ke belakang, bersembunyi di balik karung beras. Ia tak pernah membayangkan akan menyaksikan pemandangan seaneh ini seumur hidupnya. Sementara itu, Abu Nawas berdiri tegak, memegang botol tembaga itu erat-erat. Ia memperhatikan setiap pergerakan Jin Ifrit dengan saksama, memastikan tidak ada celah bagi sang Jin untuk berkelit. Akalnya bekerja cepat, memikirkan langkah selanjutnya. Perlahan-lahan, bentuk raksasa Jin Ifrit mulai menyusut. Bahunya yang lebar menyempit, kakinya yang besar mengecil, dan tingginya menyusut drastis. Ia meronta, berputar-putar di dalam kepulan asap, mencoba memaksakan dirinya masuk ke dalam lubang sempit mulut botol. Suara erangan kesakitan semakin jelas terdengar. Sulit sekali. Raung Jin Ifrit, suaranya kini terdengar sedikit tertahan. Botol ini seolah menolakku. Abu Nawas menyeringai. Tentu saja sulit. Jika kau memang tidak sekuat itu, ejeknya lagi, sengaja mengipasi api kemarahan sang Jin. Aku tahu kau bisa. Jin sepertimu pasti bisa melakukan hal sekecil ini. Terpancing oleh ejekan Abu Nawas, Jin Ifrit mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya terus menyusut, memadat, berubah menjadi gumpalan energi merah yang berputar cepat. Dengan desiran angin yang aneh, gumpalan energi itu melesat menuju mulut botol tembaga. Blup! Dengan sebuah suara aneh, yang mirip gelembung udara pecah, gumpalan energi merah itu menghilang ke dalam botol. Asap tebal yang tadinya memenuhi kedai perlahan menipis, lalu menghilang sepenuhnya. Kedai kembali terang, dan kini hanya ada Abu Nawas yang berdiri tegak, memegang botol tembaga yang tampak biasa-biasa saja di tangannya. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mengangkat botol itu tinggi-tinggi, melihatnya dengan saksama. Dari dalam botol, terdengar suara geraman Jin Ifrit yang sangat pelan, seolah teredam. Kau menipuku, manusia licik. Suara Jin Ifrit menggelegar dari dalam botol,
namun kini suaranya jauh lebih lemah, nyaris tak terdengar. Kau telah menjeratku lagi. Abu Nawas tertawa renyah. Menjeratmu? Oh, tidak, jin ifrit yang perkasa. Aku hanya memintamu membuktikan kekuatanmu, dan kau melakukannya. Kau telah berhasil masuk ke dalam botol ini, sesuai permohonanku. Ia kemudian menggoyang-goyangkan botol itu perlahan. Sekarang, wahai jin ifrit, lanjut Abu Nawas, aku memiliki botol ini. Dan kau ada di dalamnya. Ia menepuk-nepuk botol itu. Kurasa, ini akan menjadi barang yang sangat berguna bagiku. Hussein, yang perlahan keluar dari persembunyiannya, menatap Abu Nawas dengan mata terbelalak. Tutuan Abu Nawas, apa yang barusan terjadi? Di mana jin itu? Abu Nawas mengedipkan mata padanya. Oh, dia sedang beristirahat di dalam sini. Agak lelah setelah menunjukkan kekuatannya. Dari dalam botol, terdengar lagi geraman teredam. Bebaskan aku, manusia. Aku akan mengabulkan 10 permohonan. 1000 permohonan. Asalkan kau membebaskanku. Abu Nawas mendekatkan botol ke telinganya, berpura-pura berpikir. 10 permohonan, katamu? Atau 1000? Tawaran yang menarik. Ia kemudian menjauhkan botol itu, dan tersenyum licik. Tapi menurutku, memiliki jin yang terkurung dan bisa kuperintahkan kapan saja, jauh lebih berharga daripada 1000 permohonan acak. Aku bisa memintamu melakukan hal-hal kecil, seperti mengisi dompetku, atau memastikan makananku selalu terhidang. Bukankah itu lebih praktis? Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Raung jin ifrit dari dalam botol. Aku akan mengutukmu. Aku akan membalas dendam. Abu Nawas hanya tertawa. Mengutukku? Dari dalam botol itu? Kurasa tidak semudah itu, jin ifrit. Lagi pula, jika kau berani berulah, aku hanya perlu melemparkanmu ke dasar sungai Tigris, atau menjualmu kepada pedagang barang antik yang tak tahu apa-apa. Kau pikir dia akan percaya ada jin di dalamnya? Ancaman itu berhasil. Suara jin ifrit terdiam, hanya menyisakan dengusan marah yang sangat pelan dari dalam botol. Ia menyadari bahwa ia telah sepenuhnya kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Dirinya yang perkasa, kini sepenuhnya berada di bawah kendali seorang manusia. Abu Nawas mengikatkan sebuah tali kulit pada leher botol, lalu menggantungnya di pinggangnya. Ia menatap Hussein, yang masih terbengong-bengong. Nah, Hussein, kata Abu Nawas sambil menepuk pundak pemilik kedai itu. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku. Aku tidak akan lagi kelaparan, dan perutku akan selalu penuh. Oh ya, bisakah aku memesan sepiring penuh nasi dan daging kambing? Aku sudah sangat lapar. Hussein mengangguk linglung, masih berusaha mencerna semua kejadian luar biasa yang baru saja ia saksikan. Abu Nawas tersenyum puas, meninggalkan Hussein yang masih syok, sambil berjalan menuju meja kosong. Perutnya kini terasa lebih ringan karena harapan, bukan lagi karena lapar. Di pinggangnya, botol tembaga tua itu sedikit bergoyang, dan dari dalamnya, terdengar erangan samar sang jin yang tak berdaya. Kabar tentang insiden di kedai kopi Hussein menyebar cepat di pasar Al-Kifah, bahkan sebelum senja sepenuhnya turun di Baghdad. Namun, seperti biasanya, cerita yang beredar menjadi simpang siur dan penuh bumbu. Ada yang bilang Abu Nawas telah menyihir Hussein, ada pula yang percaya ia telah mencuri botol keramat milik jin. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi, kecuali Abu Nawas sendiri, dan tentu saja, jin ifrit yang kini terkurung di botol tembaga lusuh yang tergantung di pinggang Abu Nawas. Malam itu, setelah berhasil memesan sepiring penuh nasi dan daging kambing, yang dibayarkan oleh Hussein dengan wajah masih pucat, Abu Nawas pulang ke rumahnya yang sederhana. Rumah itu hanya sebuah gubuk kecil dengan dinding lumpur dan atap jerami. Namun di dalamnya terdapat tumpukan gulungan kertas berisi syair-syair yang belum selesai, dan beberapa alat tulis sederhana. Ia meletakkan botol jin di atas meja kayu reotnya, lalu duduk di tikar pandan yang usang. Perutnya kenyang, hatinya gembira. Ia menatap botol itu, tersenyum. Nah, wahai jin ifrit, kata Abu Nawas pelan, seolah berbicara pada teman lama. Tidurlah yang nyenyak di dalam sana. Besok pagi, kita akan memulai petualangan baru. Dari dalam botol, terdengar geraman samar. Kau akan menyesali perbuatanmu,
manusia. Aku tidak akan pernah membantumu. Aku akan tetap diam di sini sampai kau membebaskanku. Abu Nawas terkekeh. Oh, benarkah? Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang bisa bertahan lebih lama. Aku bisa menunggu, wahai jin yang perkasa. Aku bahkan bisa menjadikanmu pajangan di rumah ini. Keesokan paginya, matahari bersinar terang di Baghdad. Abu Nawas bangun dengan semangat baru. Ia mengambil botol jin, mengocoknya pelan. Bangun, bangun, wahai jin ifrit, seru Abu Nawas. Hari ini kita punya banyak pekerjaan. Tidak akan, suara jin ifrit terdengar samar dari dalam botol. Aku tidak akan melayanimu. Abu Nawas menghela napas, pura-pura kecewa. Sayang sekali, padahal, aku ingin sekali pergi ke pasar. Tapi aku tidak punya uang untuk membeli makanan yang enak, atau kain yang layak. Jika kau mau membantuku, mungkin kita bisa makan hidangan paling lezat di seluruh Baghdad hari ini. Aku tidak peduli, jawab jin itu, keras kepala. Baiklah kalau begitu, kata Abu Nawas, menunjuk ke arah sumur di halaman. Aku akan pergi mengambil air. Mungkin aku harus menjatuhkan botol ini ke dalam sumur agar kau lebih nyaman. Ya? Dingin sekali di sana. Pasti segar. Terdengar suara bergidik dari dalam botol. Jin ifrit, sebagai makhluk api, sangat membenci air. Jangan kau lakukan itu, manusia. Apa yang kau inginkan? Abu Nawas tersenyum menang. Bagus. Sekarang kita sudah bisa bicara baik-baik. Aku ingin sedikit dirham, jin ifrit. Hanya beberapa keping, cukup untuk membeli makanan enak dan mungkin selembar kain baru. Terdengar dengusan kesal dari dalam botol. Sangat rendah permintaanmu. Aku adalah Raja Jin. Mengapa kau hanya meminta dirham? Justru itu, wahai jin ifrit, jawab Abu Nawas, aku tidak ingin kekayaan yang melimpah ruah dan menarik perhatian khalifah. Aku hanya ingin hidup nyaman. Jadi, bisakah kau berikan aku 5 keping dinar emas, yang tampak seperti baru ditemukan dari tanah? Hening sejenak. Lalu, terdengar suara gerutuan dari dalam botol. Baiklah, tapi ini untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, dari dalam botol, keluarlah seberkas cahaya keemasan. 5 keping dinar emas murni, berkilauan seperti baru ditempa, muncul begitu saja di tangan Abu Nawas. Ia menatap koin-koin itu dengan takjub. Ini adalah emas murni, yang nilainya jauh lebih tinggi dari dirham biasa. Luar biasa, seru Abu Nawas. Kau memang jin yang perkasa, wahai jin ifrit. Jangan memujiku, raung jin dari dalam botol. Cepat pergi dan jangan ganggu aku lagi. Abu Nawas terkekeh. Ia memasukkan ke-5 keping dinar itu ke dalam kantongnya. Terima kasih, kawan lama. Kita akan bertemu lagi sebentar lagi. Dengan langkah ringan dan senyum lebar, Abu Nawas pergi menuju pasar. Ia membeli daging kambing terbaik, nasi basmati yang harum, dan buah-buahan segar. Ia bahkan membeli jubah baru yang bersih dan sehelai sorban berwarna biru langit. Di pasar, para pedagang dan penduduk desa menatapnya dengan heran. Abu Nawas, dengan jubah baru, dan emas di tangannya, bisik mereka. Mustafa, seorang pedagang buah-buahan yang pelit, mendekati Abu Nawas. Dari mana kau mendapatkan semua kekayaan ini, Abu Nawas? Jangan-jangan kau mencuri. Abu Nawas tertawa. Tidak, Mustafa. Ini semua berkat keberuntungan. Aku menemukan sebuah botol tua yang ajaib, dan botol itu memberiku rejeki. Ia sengaja sedikit melebih-lebihkan ceritanya, tahu bahwa Mustafa akan mudah percaya pada hal-hal mistis. Botol ajaib. Mustafa membelalak. Di mana botolnya? Abu Nawas menepuk botol yang tergantung di pinggangnya, yang tersembunyi di balik jubah barunya. Ada di sini, tapi ini bukan untukmu, Mustafa. Kau terlalu pelit untuk mendapatkan keajaiban. Mustafa mendengus kesal, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Setelah berbelanja, Abu Nawas kembali ke rumah. Ia memasak makanan lezat itu dengan gembira, dan menyantapnya dengan lahap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia makan sampai kenyang. Setelah makan, Abu Nawas kembali mendekati botol jin.
Terima kasih, Jin Ifrit. Makananku sangat lezat hari ini. Terdengar dengusan samar. Aku tidak akan membantumu lagi. Abu Nawas tersenyum. Kau yakin? Aku sebenarnya ingin menulis sebuah syair baru. Tapi aku butuh pena bulu yang paling halus dan tinta hitam pekat dari Persia. Jika kau bisa memberikannya kepadaku, mungkin aku akan menulis syair tentang kehebatanmu. Lama tak ada jawaban. Abu Nawas menunggu. 5 menit, 10 menit. Ia bahkan mulai berpikir Jin Ifrit benar-benar akan mogok. Baiklah, kata Abu Nawas, berpura-pura kecewa. Kalau begitu aku akan pakai pena lamaku yang sudah rusak ini. Dan tinta yang sudah kering. Pasti hasilnya tidak bagus. Tunggu. Suara Jin Ifrit tiba-tiba terdengar lebih keras. Berikan aku waktu sebentar. Kau sungguh mengganggu. Tak lama kemudian, sebuah pena bulu merak dengan ujung keemasan dan sebuah botol tinta hitam pekat, yang wanginya seperti bunga melati, muncul begitu saja di atas meja. Abu Nawas tersenyum puas. Ia tahu bahwa Jin Ifrit, meski marah dan terkurung, tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melakukan apa yang diminta Abu Nawas. Harga dirinya yang tinggi, dan ketakutannya akan nasib yang lebih buruk, seperti dilemparkan ke sumur atau dijual, membuatnya tetap patuh. Malam itu, dengan perut kenyang dan pena baru yang mewah, Abu Nawas mulai menulis syair-syairnya. Ia menulis tentang kecantikan Baghdad, tentang bintang-bintang di langit, dan tentu saja, tentang kecerdikannya sendiri yang berhasil menjebak jin perkasa. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Dan ini barulah permulaan. Hari-hari berlalu di Baghdad. Kehidupan Abu Nawas berubah drastis sejak ia memiliki Jin Ifrit dalam botol tembaganya. Setiap pagi, ia tak perlu lagi pusing memikirkan makanan. Cukup dengan sedikit rayuan atau ancaman, Jin Ifrit akan memunculkan hidangan paling lezat dari berbagai penjuru dunia. Jubahnya selalu bersih dan baru, rumahnya tak pernah kekurangan air bersih, dan dompetnya selalu berisi dinar emas secukupnya. Tidak terlalu banyak hingga menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid, namun cukup untuk hidup nyaman dan berfoya-foya sesekali. Jin Ifrit sendiri masih sering menggerutu dan mengancam dari dalam botol, namun ia selalu patuh pada akhirnya. Harga dirinya yang besar tidak mampu menahan ketakutan akan sumur atau pedagang barang antik. Suatu siang, Abu Nawas sedang duduk di kedai kopi Hussein, yang kini selalu menyambutnya dengan hormat dan sedikit ketakutan. Ia menikmati teh mint hangat dan kudapan manis yang baru saja diwujudkan oleh Jin Ifrit. Sungguh hidup ini luar biasa, bukan, Hussein? Kata Abu Nawas, tersenyum lebar. Tak perlu bekerja keras, namun semua kebutuhan terpenuhi. Hussein mengangguk kagum. Benar, Tuan Abu Nawas. Kau sungguh beruntung. Sejak kau memiliki botol itu, aura keberuntungan selalu mengikutimu. Tiba-tiba, dari dalam botol, terdengar suara Jin Ifrit yang lebih lemah dari biasanya. Makanan ini terlalu manis, manusia. Dan minuman ini terlalu panas. Kau sungguh tidak tahu diri. Abu Nawas terkekeh. Mengeluh lagi, wahai Jin Ifrit, kau lupa, aku bisa saja memintamu untuk membersihkan kandang unta Khalifah jika kau terus menggerutu. Ada keheningan singkat dari dalam botol. Jin Ifrit sangat membenci pekerjaan kasar. Baiklah, aku akan diam. Tapi ingat, kesabaranku ada batasnya. Meskipun hidupnya nyaman, Abu Nawas mulai merasa ada yang kurang. Ia rindu masa-masa saat ia harus berpikir keras untuk mendapatkan makanan, saat ia harus merangkai kata-kata indah untuk menarik perhatian bangsawan agar memberinya hadiah. Kemudahan ini, entah mengapa, mulai terasa hambar. Hussein, kata Abu Nawas tiba-tiba, menurutmu, apakah kebahagiaan sejati itu terletak pada kemudahan dan kekayaan? Hussein mengerutkan kening. Entahlah, Tuan Abu Nawas. Aku hanya tahu bahwa rezeki yang halal dan cukup sudah merupakan kebahagiaan bagiku. Malamnya, Abu Nawas duduk sendiri di rumahnya. Botol jin tergeletak di depannya. Ia menatapnya lama. Wahai Jin Ifrit, kata Abu Nawas, suaranya lebih serius dari biasanya. Aku sudah memikirkan ini dengan matang. Apa lagi yang kau inginkan, manusia? Apakah kau akan memaksaku menjadi pelayan pribadimu selamanya? Raung Jin Ifrit. Tidak, jawab Abu Nawas pelan. Aku ingin membebaskanmu.
Hening. Kali ini, keheningan dari dalam botol bukan karena marah, melainkan karena terkejut. Kau bicara apa, manusia? Kau akan membebaskanku? Ya, kata Abu Nawas. Aku menyadari bahwa hidup yang terlalu mudah tidaklah menyenangkan. Aku merindukan tantangan, merindukan saat-saat aku harus menggunakan akal dan kecerdasanku untuk bertahan hidup. Kau telah memberiku pelajaran berharga tentang kemudahan, dan sekarang aku ingin kembali ke kehidupanku yang dulu. Bagaimana jika aku membalas dendam padamu setelah bebas? Ancam Jin Ifrit, suaranya sedikit ragu. Abu Nawas tersenyum. Kau tidak akan melakukannya. Aku tahu, meskipun kau jin yang perkasa, kau juga terikat pada kehormatanmu. Aku telah membebaskanmu, dan itu adalah sebuah kebaikan. Jin sepertimu tidak akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Jin Ifrit terdiam lagi. Ia terperangkap dalam botol itu, bukan hanya karena sihir, tapi juga karena harga dirinya yang menuntut pembuktian. Dan kini, manusia ini, Abu Nawas, telah memenangkan pertarungan akal dengannya. Baiklah, manusia licik. Suara Jin Ifrit terdengar, kali ini tanpa kemarahan, hanya sedikit nada pasrah. Jika itu maumu. Tapi ingat, jangan pernah mencoba menjebakku lagi. Abu Nawas mengambil botol itu, lalu membuka penutupnya. Asap kelabu yang familiar kembali mengepul dari mulut botol. Kali ini, asapnya tidak menyeramkan, melainkan tampak tenang dan damai. Perlahan-lahan, sosok Jin Ifrit muncul kembali. Ukurannya jauh lebih kecil dari saat pertama kali ia keluar, namun tetap menjulang tinggi di ruangan kecil itu. Jin Ifrit menatap Abu Nawas. Matanya yang merah menyala kini tampak lebih lembut. Kau sungguh aneh, Abu Nawas. Manusia lain akan memanfaatkanku seumur hidup mereka. Aku bukan manusia lain, Jin Ifrit, jawab Abu Nawas, menatapnya dengan tenang. Aku adalah Abu Nawas. Aku belajar dari setiap pengalaman. Dan pengalaman bersamamu ini telah mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati ada pada perjuangan dan akal. Jin Ifrit mengangguk pelan. Aku tidak akan melupakanmu, Abu Nawas. Kau telah memberiku pelajaran yang juga tak akan kulupakan. Ia membungkuk sedikit, sebuah isyarat penghormatan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kemudian, dengan kepulan asap terakhir, Jin Ifrit menghilang, kembali ke alamnya, meninggalkan Abu Nawas sendirian dengan botol tembaga tua yang kini kosong. Abu Nawas memegang botol itu. Ia tersenyum puas. Hidupnya mungkin akan kembali ke masa-masa sulit, namun ia telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, sebuah pelajaran, dan sebuah kisah yang tak terlupakan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar. Ia mengenakan jubah lamanya yang sedikit usang, dan dompetnya kosong. Ia duduk di kedai kopi Hussein, memesan kopi pahit dengan sisa keping dirham terakhirnya. Kembali ke kebiasaan lama, Tuan Abu Nawas, tanya Hussein, melihat ke arah pinggang Abu Nawas yang kini tak ada botol jin. Abu Nawas tersenyum. Ya, Hussein. Kembali ke kebiasaan lama. Dan aku merasa jauh lebih baik. Ia menghela napas lega. Sekarang, aku harus berpikir lagi bagaimana cara mengisi perutku. Mungkin aku akan menulis syair untuk Khalifah hari ini. Hussein menggelengkan kepala, namun kali ini disertai senyum lega. Ia tahu, Abu Nawas yang sesungguhnya telah kembali. Dan di Baghdad, kisah tentang Abu Nawas dan jin botolnya menjadi legenda, yang diceritakan dari mulut ke mulut, mengajarkan tentang kecerdikan, harga diri, dan arti sejati kebahagiaan. Tamat.